Bab 1861. Invasi semacam itu membuat lawannya tidak punya cara untuk melawan. Bahkan sang pembawa acara belum pernah melihat persaingan yang begitu ketat sebelumnya. Dalam kompetisi kami sebelumnya, kebanyakan orang langsung membuat komputer lawannya mati total. Ini pertama kalinya seseorang membuat komputer lawannya mati total secara langsung. Suasananya sangat menggembirakan. Saat pembawa acara dan penonton bersorak, Gary tidak dapat menahannya lagi dan berteriak, "Saya tidak tahan lagi." Seketika, komputernya mati. Namun, tidak seperti yang lain, wajahnya tidak menunjukkan rasa kalah. Sebaliknya, dia merasakan kepuasan. "Astaga, pertandingan ini spektakuler," seru Gary. Dia akhirnya memenuhi impiannya yang telah lama ditunggu untuk bertanding hingga dia kelelahan saat melawan idolanya. Sambil menyeka keringat di dahinya, Gary menoleh untuk melihat Ryder. Ryder mengetik dengan sangat intens dan cepat di keyboard. Dahinya juga dipenuhi keringat. Namun, ia ditakdirkan gagal karena tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Setelah 2 menit, Ryder tidak tahan lagi dan menyerah. Layarnya langsung menjadi gelap. Ryder menghela napas lega, dan ia bisa merasakan kelelahan di tangannya. Gary memperhatikan dan menyerahkan sebotol air kepadanya sambil tersenyum. "Jadi, apakah itu mengasyikkan?" Namun, Ryder menatap Nicole. Dia memang kuat. Kita masih punya jalan panjang." Ryder selalu berusaha keras untuk mengejar sang idola di hati mereka. Mereka pikir mereka semakin dekat dengan kemampuannya, tetapi mereka tahu hari ini bahwa mereka masih terlalu naif. Nicole mungkin belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Pembawa acara dengan gembira mengumumkan, "Izinkan saya umumkan juara ketiga tahun ini jatuh kepada Ryder Finlay." Wuho, sorak-sorai keras terus terdengar. Orang-orang dari Royal Creek Institute merasa bangga dengan Ryder. Zah sangat bersemangat. "Bagus sekali, Ryder." Meskipun Ryder kalah dari Zeke, ia tetap mendapat tempat ketiga. Selain itu, Preston dan Gary berada di tempat keempat dan kelima, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Yang mengejutkannya, yang berada di panggung yang bersaing dengan Zeke adalah Nicole. Melihat ke layar lebar, bahkan Zah sebagai orang awam dapat melihat bahwa Nicole tidak dalam situasi yang rentan. Serangannya tampak lebih agresif daripada serangan Zeke. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Nicole tidak diragukan lagi adalah kuda hitam dalam kompetisi ini. Semua orang kagum dengan kemampuan Nicole. Ya ampun, tidak heran orang-orang di Royal Creek memilihnya sebagai pemimpin mereka dalam pertandingan tim ini. Dia bahkan bisa menahan serangan Spectre begitu lama. Ini luar biasa. Aku tahu, kan, dia baru saja melawan 8 orang sekaligus. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Lihat. Dia mengetik dengan sangat cepat di keyboardnya. Penonton semakin bersemangat, menyaksikan Nicole bertanding, menganggap pertandingan ini mendebarkan. Kehadiran seseorang seperti Zeke sudah cukup mengasyikkan, tetapi ada juga seorang jenius yang dapat bersaing dengannya. Pada saat ini, Zeke tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan pendapat orang lain. Tanpa 7 kontestan lain yang melindunginya, Nicole sekarang fokus untuk mengalahkannya. Meskipun dia pernah berfantasi tentang bertukar pukulan dengan Nicole, dia tidak pernah berpikir itu akan terjadi dalam keadaan seperti itu, bahkan bertaruh pada reputasi sekolah. Dia tidak ingin kalah dari Nicole sekarang. Dengan mengingat hal itu, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan. Nicole melihat keseriusan di mata Zeke dan tersenyum menggoda. "Ya, kamu ingin aku bermain dengan serius." Ekspresi Zeke tampak canggung. Dia mendesah. "Aku tidak bisa menahannya. Kehormatan sekolah dipertaruhkan. Aku tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan." Nicole menjawabnya dengan nada bercanda, "Menang adalah menang, sedangkan kalah itu lama. Tidak perlu bersikap santai." Zeke merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata Nicole. Benar sekali. Setelah sekian lama menjadi partner, sekarang saatnya untuk bersaing sepuasnya. Nicole menyeringai. "Aku juga berpikir begitu. Satu-satunya hal menarik yang terjadi hari ini adalah pertemuan dengan Zeke. Mengapa tidak bersenang-senang saja?" pikir Nicole. "Baiklah, ayo.
Mari kita lihat apakah peretas peringkat kedua di papan peringkat dapat mengalahkan peretas peringkat pertama. Setelah mengatakan itu, Zeke mengeluarkan USB-nya dan melancarkan serangan ganas. Bab 1862. Mereka tidak tahu bahwa Raudon dan pembawa acara telah mendengar seluruh pembicaraan mereka. Keduanya tercengang. Tuan Ling, apakah saya tidak salah dengar? Pembawa acara menatap Raudon, tercengang. Apakah Zeke mengatakan bahwa dia mencoba mengalahkan pemain peringkat pertama di papan peringkat peretas internasional? Mungkinkah gadis itu? Korek, seru Raudon dan pembawa acara serempak. Penonton pun gempar. Benar, apakah pembawa acara baru saja mengatakan bahwa gadis itu adalah Lucifer? Tidak mungkin, Lucifer yang ada di papan peringkat peretas internasional. Pasti dia, Zeke sendiri yang bilang. Dia bilang dia akan mencoba mengalahkan pemain peringkat pertama. Ya ampun, itu benar-benar Lucifer. Kerumunan itu menjadi heboh, bahkan ada yang berdiri. Ya Tuhan, peretas peringkat pertama dan kedua bertarung di sini. Ini adalah pemandangan yang bahkan uang pun tidak bisa mengeluarkannya. Tidak bisa dipercaya, peretas peringkat pertama dan kedua adalah siswa sekolah menengah. Teriakan kejutan dan sorak-sorai datang silih berganti. Ayo, Lucifer, Lucifer, kau yang terbaik. Pada saat itu, Ten, Zah dan Ten Hardy benar-benar tercengang. Ten Zah tidak pernah menyangka bahwa si underdog dalam tim akan menjadi hacker peringkat pertama di papan peringkat hacker internasional. Pak Hardy akhirnya mengerti mengapa Zeke selalu tampak ingin mengatakan sesuatu. Ia juga mengerti mengapa siswi itu bersikap begitu sombong dan bahkan tidak menanggapinya dengan serius. Ternyata dia adalah peretas paling hebat di dunia. Satu-satunya di dunia yang bisa mengalahkan Zeke. Dan secara kebetulan, dia juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kenyataan itu membuat wajah Ten Hardy telapak tangan dan kakinya gemetar. Namun, otaknya masih berpikir secepat kilat. Ia berusaha keras untuk bersuara dan berteriak pada Zeke. Zeke, kau harus mengalahkannya. Jadi bagaimana kalau dia berada di peringkat pertama dalam papan peringkat peretas? Zeke akan menjadi legenda jika dia menang melawannya hari ini. Pikir Ten Hardy, merasa yakin. Dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa berharap surga akan mengasihaninya. Dia berdoa agar muridnya menang selama 1 tahun lagi, sehingga dia bisa menikmati sorotan. Di panggung atas, Zeke berusaha mempertaruhkan tenaga untuk bersaing dengan Nicole. Namun, setelah 5 menit, ia tak lagi unggul. Bertahanlah. Nicole masih menyemangati Zeke dengan nada santai, seolah-olah dia sedang menggodanya. Zeke sedikit kecewa, jadi dia mencoba untuk membalas. Nicole tampaknya mengantisipasi setiap gerakannya dan menerima serangannya. Kecepatan mengetik Nicole benar-benar cepat, dan bahkan dia tidak dapat melampauinya. Semua serangannya gagal, dan itu membuat Zeke kehilangan kesabaran. Namun, Zeke bukan satu-satunya yang menjadi tidak sabar, begitu pula Nicole. Kau terlalu gugup hari ini. Nicole memperhatikan Zeke yang menjadi sangat gugup hingga ia tidak dapat menyeimbangkan kecepatannya. Ia menghela nafas. Kalau begitu, mari kita akhiri ini saja dengan cepat. Setelah mengatakannya, cahaya dingin melintas di mata Nicole, dan dia mulai mengetik dengan cepat di keyboard. Pada saat itu, wajah Zeke pucat pasi. Dia berpikir, Nicole berjanji kepada saya sebelumnya. Aku tidak berdaya sekarang karena dia menyerangku dengan kekuatan penuh. Bab 1863. Zeke mencoba melawan. Namun, tiba-tiba layar komputernya menjadi hitam. Zeke terdiam. Ia telah kalah telak tanpa ada ruang untuk bermanuver. Ia berusaha keras, tetapi tetap saja kalah dari Nicole. Setelah sekian lama, setelah ia berusaha keras memperbaiki diri, ia masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar Nicole. Pada saat itu, kerumunan terdiam sesaat sebelum bersorak kegirangan. Dia menang. Lucifer menang. Seperti yang diharapkan dari peretas teratas di papan peringkat. Luar biasa. Hebat. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk bersorak mendukung Nicole. Sementara itu, semua siswa Royal Creek Institute bersorak kegirangan. Nicole menang. Kami telah merebut kembali kejuaraan. Bahkan Ten Zah pun terharu, dengan air mata di matanya.
Ia memimpin para siswa dan bergegas menghampiri Nicole. Selamat, Nicole. Nicole tidak pernah menyangka Tuan Zhah akan begitu bersemangat karena baginya itu hanyalah sebuah kompetisi. Ia merasa sedikit tidak berdaya saat melihat teman-teman sekelasnya memandangnya dengan kagum. Meskipun ia tidak peduli dengan kompetisi, tampaknya semua orang di Royal Creek Institute ingin menang setelah kalah tahun lalu. Itulah alasan mengapa mereka semua begitu bersemangat. Nicole, hebat sekali. Bradley bergegas menghampirinya dan memberi selamat. Gary tidak bisa tidak mengaguminya. Itu pertunjukan yang luar biasa. Ryder tetap diam, tetapi matanya penuh kekaguman. Dia telah mengamati situasi mereka berdua. Tidak seperti Zeke, yang gugup, Nicole tenang dan kalem. Meskipun mereka adalah peretas peringkat pertama dan kedua di papan peringkat, masih ada jarak yang jauh di antara mereka. Pembawa acara berlari dan berteriak, "Baiklah. Kita telah mendapatkan juara." Nicole Riddle dari Royal Creek Institute. Juara kedua adalah Zeke Guzman. Dan juara ketiga adalah Ryder Finlay. Orang-orang dari Royal Creek Institute bersorak, sementara para siswa di antara penonton bersorak melihat kompetisi tingkat dewa ini. Hanya orang-orang dari Norton Institute yang tampak kalah. Menjelang kompetisi, semua orang bersemangat dan yakin bahwa Zeke akan menang. Mereka mengira mereka sudah diambang kemenangan ketika mengetahui Zeke berada di peringkat kedua di papan peringkat peretas. Mereka tidak pernah menyangka akhir mereka akan kalah dalam kompetisi. Tom Hardy adalah yang paling terpukul. Pada titik ini, dia tercengang. Dia merasa terlalu malu untuk naik ke panggung. Zeke memperhatikan saat semua orang memberi selamat kepada Nicole. Ia menenangkan emosinya, menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan ke arah Nicole. Ia mengulurkan tangannya untuk memberi selamat. Selamat. Zeke menatap Nicole dengan tenang. Meskipun sedikit kesal, dia tetap bangga dan bahagia untuk Nicole. Bagaimanapun, mereka adalah mitra. Jika Nicole menang, dia tetap bisa mengucapkan selamat padanya dengan tenang. Selamat juga untukmu. Nicole tersenyum. Kau satu-satunya lawanku. Teruslah berjuang. Penegasan Nicole membuat semua orang menatap Zeke. Pujian setinggi itu membuat semua orang merasa iri pada Zeke. Zeke sendiri juga senang. Aku berhasil. Aku pasti akan menang melawanmu lain kali. Aku akan menunggu, kata Nicole sambil menyeringai. Zeke tidak perlu merasa bersalah, karena Nicole sudah seperti gurunya. Nicole, Zeke, dan Ryder tetap berada di atas panggung bersama pembawa acara, melanjutkan upacara penghargaan. Tak lama kemudian, Sebastian naik ke atas panggung. Sebagai orang dengan status tertinggi di antara seluruh hadirin, Sebastian bertugas memberikan penghargaan. Melihat Nicole, Sebastian tersenyum. Kau melakukannya dengan baik. Nicole sekali lagi membuat seluruh hadirin tercengang. Mereka sudah lama tidak bertemu. Bab 1864. Tidak ada yang menyangka Nicole akan menjadi peretas ulung. Jika Sebastian tahu, dia akan memanggilnya untuk membantu urusan keluarga Wians. Nicole tersenyum. Terima kasih. Sebastian kemudian memberikan penghargaan kepada Zeke dan Ryder. Suara ledakan keras terdengar saat meriam konfeti meledak, menghujani mereka dengan kertas-kertas berkilauan. Para guru naik ke panggung untuk berfoto dengan para pemenang. Tom Zhah langsung menghampiri Nicole. Ia berfoto dengan Nicole dan Ryder dengan bangga. Tuan Hardy menghampiri Zeke dengan ekspresi muram sambil melirik Tuan Zhah dengan penuh rasa iri. Ekspresi antusiasnya terhadap Zeke tidak terlihat lagi. Namun, Zeke tidak peduli. Orang-orang di sekolah tidak tahu tentang identitas aslinya, jadi wajar saja jika guru-guru memperlakukannya seperti ini. Lebih baik baginya sekarang karena Tuan Hardy tidak mengganggunya lagi. Setelah mengambil gambar, orang-orang dari Royal Creek Institute ingin pergi. Tom Hardy tiba-tiba teringat akan hal-hal yang telah dilakukan Tom Zhah kepadanya dan menjadi marah. Saat Tom Zhah berjalan menuruni tangga, Tom Hardy mendorongnya. Ah! Teriak Tom Zhah karena terkejut. Ia berlutut di anak tangga ketiga, dan menghantam tanah dengan keras. Ia kemudian jatuh dan berguling. Tuan Zhah. Orang-orang dari Royal Creek Institute melihat apa yang terjadi dan segera berlari untuk menolongnya. Namun,
Ten. Zah jatuh terduduk hingga tak bisa bergerak. Jangan sentuh aku. Kerumunan itu tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Di sampingnya, Ten. Hardy melontarkan komentar-komentar sarkastik. Berikan pencuri tali yang cukup banyak dan dia akan gantung diri. Kau telah menjegalku sebelumnya, dan sekarang ini adalah karma. Mendengarkan kata-kata kasar Ten. Hardy, Ryder menjadi marah. Karma, kurasa kau melakukannya dengan sengaja. Ryder berdiri di samping Ten. Zah selama pengambilan gambar, dan dia dapat dengan jelas merasakan seseorang mendorongnya. Orang yang berdiri di samping Ten. Zah adalah Ten. Hardy. Tuan Hardy mendengus. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang harus kita lakukan? Kurasa Tuan Zah terkilir dan terkilir. Mungkin itu patah tulang. Bradley dan yang lainnya tidak berani menggerakkan Ten. Zah. Nicole menatap Tuan Zah dan berkata dengan serius, minggirlah, silakan. Semua orang bingung, tidak tahu apa maksud Nicole. Zeke tiba-tiba berteriak, minggir, semuanya. Nicole punya keterampilan medis. Semua orang bahkan lebih terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Zeke. Tidak dapat dipercaya bahwa Nicole memiliki keterampilan medis. Mereka berseru dalam hati. Bagaimana seorang hacker jenius bisa tahu tentang pengobatan? Jenius macam apa dia? Ten. Hardy juga tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia tahu ilmu kedokteran? Kerumunan itu telah memberi jalan bagi Nicole, dan ia berjongkok di samping Ten. Zah. Melihat lututnya yang terluka, ia mengangkat tangannya, dan dengan dorongan kuat, terdengar suara retakan yang tajam, diikuti oleh erangan teredam Ten. Zah. Nicole membetulkan bagian yang terpelintir itu. Sekarang sudah baik-baik saja, hanya terkilir. Bantu dia turun tangga. Kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari, Nicole memberitahu setelah menyelesaikan pemasangan tulang. Semua orang kini hanya menatap Tuan Zah. Tuan Zah, bagaimana perasaan Anda sekarang? Perlukah aku membantumu turun sekarang? Tanya Gary dengan cemas. Tuan Zah benar-benar merasa lutut dan kakinya tidak terlalu sakit seperti sebelumnya, jadi dia mengangguk lemah. Kerumunan itu segera melangkah maju dan membantu Tuan Zah berdiri. Ten. Zah belum pulih dari keterkejutannya. Jadi, murid-muridnya mendukungnya dan pergi. Baru kemudian Nicole berbalik dan menatap Ten. Hardy, apakah Anda tahu ada konsekuensi hukum setelah dengan sengaja menyakiti seseorang? Ten. Hardy panik melihat tatapan Nicole. Namun, ia berpikir, bagaimana mungkin dia bisa melihat sesuatu? Bab 1865. Dengan pemikiran itu, Tuan Hardy menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tegas, ada juga undang-undang pencemaran nama baik. Nicole melihat bahwa dia tidak bisa diperbaiki dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Ada banyak kamera pengawas di tempat kejadian. Kita pasti bisa memeriksa apakah aku mencemarkan nama baikmu atau tidak. Ten. Hardy kini panik. Ia hanya berpikir untuk berhadapan dengan Ten. Zah tadi dan lupa bahwa ada kamera pengawas. Tadi ada begitu banyak orang di atas panggung. Apa Anda yakin kamera pengawas dari jauh bisa merekam? Ten. Hardy mencoba membantah, berharap bisa lolos. Nicole terkekeh melihat tindakannya. Meskipun kamera pengawasnya jauh, apa kau lupa kalau ada kamera di mana-mana? Kata Nicole sambil melirik ke arah penonton. Baru saat itulah Ten. Hardy menyadari bahwa kamera mungkin telah menangkap setiap gerakannya. Pada saat itu, Sebastian, yang siap menyampaikan pidato penutupnya di atas panggung, berjalan menghampiri mereka. Ia mengernyitkan alisnya. Apa yang terjadi? Baru saja ia melihat seorang guru dari Royal Creek Institute terjatuh dan Nicole menolongnya. Dia tidak menyangka akan terjadi pertengkaran juga. Semua orang memperhatikan mereka setelah melihat Sebastian datang. Ten. Hardy tercengang. Dia tidak bersuara saat menghadapi gubernur baru. Pembawa acara menyadari situasi tersebut. Ia turun tangan untuk menjelaskan kepada Sebastian, baru saja, seorang guru dari Royal Creek Institute terjatuh, dan Nicole mengatakan bahwa Ten. Hardy adalah pelakunya. Namun, tidak ada seorang pun di lokasi yang melihat kejadian itu.
Suara Ryder berubah dingin saat pembawa acara mencoba mengecilkan insiden tersebut. Bukankah ada kamera di lokasi? Kita akan mengetahuinya dengan memutar ulang rekamannya. Nah, ini. Pembawa acara menatap Ryder dengan canggung. Meskipun kompetisi memang membutuhkan beberapa tipu muslihat, kompetisi tidak membutuhkan kecelakaan. Penyelenggara tidak ingin keadaan menjadi semakin buruk. Sebastian menatap Nicole dan bertanya, apakah kamu yakin? Nicole menatap Sebastian dan mengangguk dengan serius. Aku yakin. Baiklah, aku percaya padamu. Semua orang agak terkejut bahwa gubernur baru itu begitu peduli pada seorang gadis kecil. Ia bahkan mengatakan bahwa ia mempercayainya seolah-olah mereka saling mengenal. Sebastian memberi instruksi kepada sutradara, yang bergegas bertanya tentang situasi tersebut. Ambil rekaman dari kamera dan putar kembali sekarang. Periksa apakah ada seseorang yang sengaja menyakiti orang lain. Setelah Sebastian berbicara, sang sutradara tidak berani mengabaikan perintahnya. Sutradara meminta juru kamera untuk mengunggah video. Sekarang, Hardy benar-benar bingung. Ia berpikir, apa yang terjadi? Saya pikir saya bisa lolos begitu saja. Saya akan celaka jika gubernur secara pribadi meminta rekaman itu. Setelah beberapa menit, rekaman Tuan Zhah yang terjatuh diputar, dan semua orang melihat setiap gerakan Tuan Hardy. Dialah yang mendorong Tuan Zhah. Itu penyerangan yang disengaja. Kini bukan hanya mahasiswa dari Royal Creek Institute tetapi semua mahasiswa yang hadir mengecam tindakannya. Itu tercela. Itu keterlaluan. Dia bermain curang. Dia tidak punya kode etik. Bagaimana dia bisa menjadi guru? Tuduhan massa membuat Hardy diserang dari segala sisi. Ekspresi Sebastian berubah muram. Sepertinya Anda benar-benar tidak cocok menjadi guru. Kaki Hardy lemas setelah mendengar gubernur mengatakan hal itu tentangnya. Ia jatuh ke tanah dan berpegangan erat pada kaki Sebastian. Aku salah. Aku terlalu marah tadi. Ditambah lagi, ia juga menjegalku tadi. Nicole mencibir. Kau baru saja tersandung kaki Tuan Zhah setelah dibawa pergi. Dan sekarang kau malah membuat tuduhan palsu, penyerangan yang disengaja, dan pencemaran nama baik. Itu sudah cukup untuk membuatmu ditahan. Tidak. Tuan Hardy tidak punya nyali untuk menghadapi Nicole sekarang. Bab 1866. Jika aku tahu gadis kecil itu kenal gubernur, aku tidak akan pernah menentangnya. Pikir Tuan Hardy. Biar polisi yang urus kasusnya. Kita tidak bisa mentolerir orang-orang seperti itu, perintah Sebastian dingin. Direktur langsung memberi instruksi, keamanan. Keluarkan dia dari sini. Laporkan ke polisi jika kalian sudah di jalan. Baik, Pak. Para petugas keamanan langsung menghampiri Hardy dan membawanya pergi. Tuan Hardy menjerit mengerikan. Tidak, aku salah. Jangan perlakukan aku seperti ini. Institut Norton sangat peduli dengan reputasi. Jika dia dikirim ke polisi selama kompetisi, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan Zeke dan para siswa di Institut Norton menganggapnya telah mempermalukan sekolah. Setelah kejadian ini berlalu, pembawa acara bergegas melanjutkan dan membiarkan Sebastian memulai pidato penutupnya. Penonton terus mendukung di belakangnya. Di bawah perintah sutradara, syuting kompetisi akhirnya berakhir. Setelah semua orang pergi, Zeke berkata pada Nicole, maafkan aku. Guruku telah merepotkanmu. Nicole menggelengkan kepalanya. Itu dia, bukan kamu. Kamu tidak perlu minta maaf untuk apapun. Zeke menghela napas lega. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Baiklah, silakan. Nicole tersenyum. Hubungan di antara mereka tetap sama. Zeke kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia akan selamanya berterima kasih padanya karena Nicole telah menyelamatkan nyawa ayahnya sebelumnya. Itu hanya sebuah kompetisi. Itu bukan masalah besar karena ia bisa membiarkan Nicole membimbingnya nanti. Setelah kompetisi berakhir, semua orang masuk ke mobil masing-masing dan meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Nicole kembali menjadi pusat perhatian. Bradley menatapnya dengan kagum sepanjang perjalanan pulang. Nicole, aku tidak menyangka kamu bisa jadi dokter. Bahkan Jack dan Wayne terkesan dengan keterampilan Nicole. Aku tahu, kan?
Kamu sangat keren saat membantu Tuan Shah dalam pemasangan tulang. Dan saat kamu menang dengan mengalahkan semua orang. Luar biasa. Gary memandang kedua bawahannya, yang tengah mengagumi Nicole, dan bertanya-tanya bawahan siapakah mereka. Gary berdeham pelan. Baru kemudian Jack dan Wayne menyadarinya, dan mereka menahan diri. Mereka bahkan menoleh ke arah Gary dengan patuh. Tapi Gary jelas hebat hari ini juga. Ya, dia mendapat tempat keempat meski ada 2 master yang ikut serta dalam kompetisi. Luar biasa, sahut Jack. Namun, Gary tidak senang sedikit pun mendengarkan kata-kata mereka. Lagi pula, tahun lalu ia berada di posisi ketiga. Selama ini, ia tidak pernah turun dari 3 posisi teratas. Tahun ini adalah pertama kalinya baginya. Beruntung, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan karena ia berkolaborasi dengan Nicole. Pikiran itu memberinya sedikit penghiburan. Meskipun Gary tidak pernah menyangka Nicole begitu terampil dan bahkan tahu tentang pengobatan. Ia menatap Nicole dengan tatapan tajam. Ryder melirik Gary dan menyikutnya. Ia merendahkan suaranya menjadi bisikan. Ada apa dengan tatapan itu? Tenangkan dirimu. Gary baru menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya. Jadi ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Ryder menyadari perilaku abnormal saudaranya dan berbisik, apakah kau punya perasaan pada Nicole? Gary langsung tegang dan tanpa sadar menutup mulut Ryder. Mereka tumbuh bersama, jadi ada banyak hal yang tidak bisa dia sembunyikan dari Ryder. Namun, dia tidak ingin Nicole mendengarnya. Bab 1867. Saat dia memperhatikan pergerakan Gary, Ryder mengerti segalanya. Dia segera mengangguk dan memberi isyarat agar Gary melepaskannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak akan membicarakan hal itu. Baru pada saat itulah Gary dengan canggung melepaskannya. Ryder tersenyum sambil mendorong Gary sedikit. Tentu, menurutku dia gadis yang cukup baik. Dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Dulu waktu sekolah, Nicole sangat terkenal, tetapi dia berada di divisi SMA sementara dia di divisi universitas, jadi mereka tidak pernah berinteraksi sebelumnya, tetapi sekarang. Sekarang dia tahu Nicole adalah peretas hebat yang mereka sembah dan, terlebih lagi, dia memiliki keterampilan medis dan sangat pandai dalam bidang akademis. Lebih jauh lagi, keluarga Riddle baru-baru ini sedang naik daun, dan dia bertanya-tanya apakah keluarga Finlay dapat mencapai level mereka. Namun, Gary memutar matanya ke arahnya. Ryder, seberapa tidak tahunya kamu? Nicole adalah tunangan Jared. Mereka berdua telah melangsungkan upacara pertunangan beberapa waktu lalu, dan aku pergi ke sana atas namamu. Ketika Gary menyebutkan hal ini, Ryder terkejut sejenak karena ia sepertinya mengingat masalah ini. Tiba-tiba, dia merasa sangat tersesat sesaat. Jadi, dia tunangan Jared Johnston. Ah, jadi dia sudah bertunangan. Entah mengapa, kepahitan di hati Ryder jauh lebih besar daripada saat ia mendengar adik bayinya menyukai Nicole. Gary tersenyum getir. Ya, kudengar mereka akan segera menikah. Ryder terdiam sambil menepuk bahu kakaknya. Ah, gadis baik pasti akan dikelilingi banyak pria baik. Mereka sendiri mengaku hebat, tetapi jika dibandingkan dengan Jared, mereka bagaikan langit dan bumi. Ya, Gary mendesah sambil menatap Nicole dengan sedih. Kedua saudara itu lalu tidak mengatakan apapun lagi. Ketika Nicole kembali ke sekolah, sekolah telah mengetahui bahwa Royal Creek Institute telah memenangkan kejuaraan. Kelas belajar mandiri sebagian besar ditinggalkan karena semua siswa berkumpul di gerbang sekolah, menunggu untuk menyambut siswa peserta kembali. Tuan Ellison berada di depan dan ketika dia melihat mereka keluar dari mobil, dia melangkah maju dan berkata, "Kerja bagus, kalian semua." Kata-kata itu diucapkannya sambil menatap Nicole. Penonton segera memberi jalan bagi Gary dan Ryder. Pemain profesional tahun lalu hanya bisa mengalahkan Nicole kali ini. Memenangkan kejayaan sekolah adalah hal yang wajar, kata Nicole. Tuan Ellison kemudian tersenyum lebar. Dia selalu berselisih dengan orang tua itu di Institut Norton, dan keduanya telah saling bermusuhan selama bertahun-tahun. Institut Royal Creek selalu menjadi yang terdepan dalam kejuaraan, tetapi Institut Norton secara tak terduga memenangkan kompetisi tahun lalu, sehingga seluruh sekolah kesal karenanya. Namun,
Dikatakan bahwa anak laki-laki dari Institut Norton itu sangat pandai dan guru yang bertanggung jawab di Institut Royal Creek tidak memiliki banyak kepercayaan diri sama sekali tahun ini. Nov.le, Book entah bagaimana, saat Nicole muncul, mereka memenangkan kejuaraan kembali. Apa yang sebenarnya tidak bisa dilakukan Nicole? Merekrut Nicole ke sekolah adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya. Selamat, atas nama sekolah, kata Ten Ellison. Di belakangnya, sekelompok mahasiswa sudah membentangkan spanduk. Tepat saat Ten Ellison menyampaikan pendapatnya, Lulu dan June memimpin kerumunan sambil bersorak. Nicole, Nicole, tak terkalahkan. Ketika Nicole mendengar sorakan itu, dia berbalik dan menatap Lulu dan June tanpa daya. Kedua gadis ini pasti yang bersorak seperti ini. Mereka hanya membesar-besarkan masalah. Namun semua orang benar-benar berteriak ikut serta dan mereka sangat antusias dan energi karenanya. Sampai akhirnya Ibu Emerson berkata, "Baiklah, baiklah. Nicole mungkin sudah lelah sekarang. Ayo kita berkumpul di aula." "Baik, Bu Emerson." Semua orang mengangguk sambil berbalik dan berjalan menuju aula sekolah. Untuk merayakan kemenangan Royal Creek Institute, semua kelas beristirahat dan berkumpul di aula untuk menonton siaran kompetisi. Nicole mengangkat alisnya dan bertanya kepada Gary di sampingnya, apakah siarannya selalu secepat itu? Gary mengangguk. Selalu seperti ini. Bagaimanapun, kompetisi ini adalah salah satu yang terbesar di negara ini. Kudengar mereka ingin melakukan siaran langsung, tetapi karena takut terjadi kesalahan, mereka menunda siaran selama 2 jam dan baru akan menayangkannya setelah diedit. Nicole mengangkat alisnya. Itu masih sangat cepat. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Apakah itu berarti identitasku sebagai Lucifer tidak bisa lagi disembunyikan? Sejak dia datang ke Sanjoto, identitas tersembunyinya terungkap satu demi satu dengan kecepatan yang luar biasa. Aku tidak akan bergabung dengan kalian. Melihat diriku sendiri sungguh canggung. Nicole tidak ingin mengalami keterkejutan saat semua orang mengetahui siapa dia secara langsung. Kenapa? Lulu segera menghampiri. Ayo pergi. Sekolah ini sedang merayakannya untukmu, loh. Saat dia ditarik oleh Lulu, Nicole merasa sangat malu. Namun, dia tidak dapat menolaknya, jadi dia harus mengikuti orang banyak itu ke aula. Layar besar di aula siap untuk menyiarkan. Setelah semua orang duduk, siaran pun dimulai. Nicole mendesah saat mengikuti semua orang dan melihat ke layar. Benar saja, penampilannya yang malas sebelumnya terlihat jelas. Wah, Nicole terlihat sangat santai sebelum kompetisi. Ya, dia tampak sedang bersantai atau semacamnya. Aku tahu, kan, dia bahkan menjadi Kapten Ryder dan Gary juga. Keren abis. Pujian itu membuat Nicole menggeliat. Di tengah-tengah siaran, dia mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet, tetapi pada kenyataannya, dia ingin melarikan diri dan tidak kembali. Namun, saat dia hendak melangkah keluar, dia bertemu Harvey. Dia nampaknya ada sesuatu yang harus dilakukan sehingga dia datang terlambat. Saat ia kebetulan bertemu Nicole, ia tersenyum malu. Selamat, Presiden. Kudengar Anda memenangkan kompetisi komputer. Wajah Nicole sedingin es dan dia mencoba berjalan menghindarinya. Namun, Harvey menghalangi jalannya dan saat melihat siaran kompetisi di layar di belakangnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa? Malu melihat dirimu sendiri. Mau minum? Melihat Harvey tidak membiarkannya pergi, Nicole mendesis dingin. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Ketika Lulu melihatnya, dia bertanya, "Kenapa kamu kembali lagi?" Harvey kebetulan berjalan melewatinya saat dia berkata dengan dingin, "Bertemu orang menyebalkan." Ketika Harvey mendengar hal itu, dia tidak hanya tidak marah, dia bahkan duduk di kursi kosong di belakangnya. Nicole tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun, Harvey acuh tak acuh, memperhatikan layar saat Nicole segera muncul sedikit, novelebook pada akhirnya. Ketika pembawa acara mengungkapkan identitas Nicole, semua orang tercengang. Ya ampun, Nicole itu Lucifer. Dewa internet itu. Ya ampun, apa yang tidak diketahui Nicole. Sejak Nicole bergabung dengan Royal Creek Institute, dia telah berkali-kali menumbangkan harapan semua orang,
menciptakan keajaiban demi keajaiban saat identitasnya terungkap satu demi satu. Itu sungguh mengejutkan. Harvey juga terkejut. Dia tahu Nicole ahli dalam menggunakan komputer, tetapi dia tidak menyangka Nicole akan sehebat itu, dan menjadi hacker nomor satu di dunia. Nicole, berapa banyak lagi identitas yang kalian sembunyikan dariku? Dia mengepalkan tangannya erat-erat, sangat ingin segera menggapai Nicole saat itu juga. Segera, sambil memegang erat tinjunya, dia perlahan mendekati Nicole dan berbisik padanya dari belakang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Nicole, aku benar-benar ingin menjadikanmu milikku. Bab 1868. Nicole berbalik dengan jijik sambil melotot ke arah Harvey. Berhentilah bermimpi. Ia benar-benar menyesalinya sekarang. Ia tahu Harvey adalah orang dengan kepribadian ganda. Mungkin ia seharusnya tidak mendekatinya saat itu karena Harvey sekarang menjadi sumber kekesalannya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin berada di dekatnya bahkan sedetik pun. Namun, Harvey hanya terkekeh saat melihat ekspresi jijiknya. Kau akan segera tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak, novelebook saat waktunya tiba, kau akan memohon padaku. Dia menatap Nicole dengan penuh keyakinan, berfantasi tentang adegan yang akan datang. Nicole hanya mendengus. Kau hanya membangun istana di udara. Ketika dia berkata demikian, dia tidak lagi berminat untuk berbicara kepadanya dan bangkit berdiri. Namun, penonton segera berbalik dan mulai bertepuk tangan untuk Nicole. Kau hebat sekali, Nicole. Nicole, kami mencintaimu. Mendengarkan pernyataan berlebihan dari teman-temannya, Nicole hanya bisa menerimanya dengan malu-malu. Betapa dia berharap perayaan memalukan ini segera berakhir. Di akhir acara, Ellison kembali berbicara. Perayaan akan berakhir di sini. Sekali lagi, sekolah mengucapkan selamat kepada Nona Nicole Riddle. Tepuk tangan meriah, dan Nicole hanya bisa menerimanya. Segera setelah itu, para guru bangkit dan memimpin para siswanya kembali ke kelas. Sepanjang jalan, Lulu, June dan yang lainnya masih memberi selamat kepada Nicole, dan mereka semua sangat gembira. Hanya Regina, yang mengikuti di belakang kerumunan, yang tampak kesal. Bahkan ketika dia baru-baru ini mengetahui bahwa Nicole sangat dihormati di sekolah, dia masih berharap Nicole akan mempermalukan dirinya sendiri selama kompetisi, tetapi tanpa diduga, Nicole muncul sebagai pemenang. Dan ternyata dia adalah dewa peretas. Apakah Nicole ini orang yang sama yang saya kenal dulu? Bagaimana dia bisa begitu berbakat? Mungkinkah Nicole hanya berpura-pura bodoh saat itu? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Pada saat itu, seseorang menabraknya. Apa yang kamu lihat dari ketua kelas? Apakah kamu cemburu dia memenangkan kejuaraan? Regina langsung menepi. Bukan aku. Jangan masukkan kata-kata ke mulutku. Dia sebenarnya cemburu, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada saja siswa yang berusaha mencari-cari kesalahannya, dan dia takut kepada mereka. Kalau gini terus, dia bakal jadi bahan bully. Jangan kira kau punya nyali. Beberapa murid pun merasa senang dan ketika melihat dia tersentak seperti itu, mereka tidak mengganggunya lagi. Semua orang kemudian mengikuti Nicole kembali ke kelas. Regina sangat kesal tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nicole. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok muncul di sampingnya. Regina tanpa sadar mendongak dan langsung melihat wajah tampan. Sekalipun dia hanya berada di sini sebentar, dia mengenali cucu Tuan Ellison saat melihatnya. Saat dia melihat dia mendekatinya, Regina sangat gembira. Mengapa Harvey memperhatikanku? Kau pendatang baru di kelas mereka. Harvey mengamati Regina dan hanya merasa jijik pada gadis yang sedikit gemuk itu. Meskipun dia mungkin mengenakan seragam sekolah yang pantas, dia memperlihatkan aura joroknya. Orang ini dulunya teman sekelas Nicole. Ya, pada saat ini, Regina hampir pingsan karena gembira. Dia baru saja tiba di sekolah dan dia telah menarik perhatian Harvey. Keberuntungan masih di pihakku. Namun sebelum dia bisa merasa gembira tentang keberuntungannya, penulis novel Harvey tiba-tiba bertanya, "Ku dengar kau tidak akur dengan Nicole." Dia sudah terlalu sering mendengar kalimat ini akhir-akhir ini.
Bab 1869. Semua orang mencari gara-gara dengannya karena dia tidak akur dengan Nicole, dan kegembiraan di hati Regina langsung sirna digantikan ketakutan. Aku punya beberapa kesalahpahaman dengannya di masa lalu. Kalau ada orang lain yang mencoba mengganggunya, ia masih bisa menanggungnya, tetapi kalau Harvey berpihak pada Nicole, tamatlah riwayatnya. Harvey menatap Regina yang ketakutan dengan tatapan penuh ejekan saat dia berkata, "Aku tidak peduli apapun keluhan kalian berdua, tapi mulai hari ini dan seterusnya, bantu aku mengawasi Nicole. Laporkan padaku jika terjadi sesuatu." Dia membutuhkan seseorang untuk mengawasi Nicole tetapi hampir semua orang sudah terpesona oleh Nicole, jadi hanya orang ini yang mungkin berguna. Hah, Regina terkejut, tidak begitu mengerti apa maksudnya. Namun, dia tetap mengangguk secara refleks. Oh, mengerti. Harvey mendengus lalu berkata, "Berikan ponselmu padaku." Regina segera menyerahkan teleponnya dengan bingung. Harvey segera mengetikkan nomor teleponnya. "Ini nomor saya. Anda akan melaporkan lokasi Nicole dan situasi umum kapan saja. Dia akan segera mencapai tujuannya di pihak Johnston Group. Kalau Nicole benar-benar peretas nomor 1, maka itu mungkin akan sedikit merepotkan, jadi dia membutuhkan seseorang untuk mengawasinya." Oke, ya ampun. Aku benar-benar mendapatkan nomor Harvey entah dari mana. Meskipun dia hanya diminta untuk mengawasi Nicole, ini sungguh hal yang sangat baik. Setidaknya, dia sekarang punya nomor kontak Harvey. Nov, elep.org dan sekarang dia juga mengenal Harvey. Bukankah ini yang ayah inginkan? Memikirkan hal ini, Regina sangat gembira. Bahkan saat dia tahu Harvey sudah pergi, dia masih memegang ponselnya dengan gembira. Bagus. Kalau ayah tahu tentang ini, dia pasti akan memujiku. Sambil memikirkan hal itu, dia kembali ke kelas dengan gembira. Dengan dukungan Harvey, dia tidak akan mengalami perundungan lagi. Nicole, kamu tidak bersenang-senang, iya. Tampaknya Harvey menaruh dendam terhadap Nicole dan Regina akan memiliki kawan lain di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menjadi gembira. Dia kemudian diam-diam mengawasi Nicole untuk mengirimkan informasi apapun kepada Harvey kapan saja. Sekolah segera berakhir dalam sekejap mata. Dan seperti biasa, Jared datang menjemput Nicole. Ketika Nicole masuk ke mobil, dia tampak kelelahan. Jared tersenyum sambil mendekatkan diri. Kompetisi itu melelahkan. Nicole meliriknya. Tidak, berurusan dengan orang lain jauh lebih melelahkan. Sampai sepulang sekolah, semangat teman-teman sekelasnya meluap-luap. Dulu, mereka takut dengan sikapnya yang dingin, tetapi sekarang, mereka tidak peduli lagi. Beberapa bahkan mencoba meminta tanda tangannya dan itu sangat memalukan. "Kau sekarang bintang sekolah, iya. Nona Lucifer." Jared mengerucutkan bibirnya dan tampak sama sekali tidak terkejut. Nicole mengangkat alisnya. "Kau melihat kompetisinya?" Jared tersenyum jenaka. "Tentu saja. Lagi pula, ini kompetisi tunanganku. Tentu saja, aku akan menontonnya. Setidaknya kau tahu apa yang benar," kata Nicole kemudian dengan puas. Namun, mereka mungkin tidak menyiarkan bagian yang paling menarik. Guru yang bertugas masih di rumah sakit. Nicole melirik Jared. "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Jared kemudian berkata, "Saya pernah berurusan dengan guru dari Institut Norton itu. Dia sudah dipecat dan disuruh pergi. Dia akan menyingkirkan siapa saja yang berani tidak menghormati wanitanya. Tidak bisakah kau tidak secepat itu?" Dia benar-benar merasa bahwa dirinya akan sangat dimanja jika dia terus-terusan memanjakannya seperti ini. "Tidak apa-apa. Dia orang bodoh yang berani membuat wanitaku tidak senang. Novelebook sudah merupakan suatu belas kasihan bahwa aku tidak mengusirnya dari Hustuaberg." Nicole tak kuasa menahan senyum. Ya, orang seperti itu memang tidak enak dipandang. Bab 1870. Melihat suasana hati Nicole membaik, Jared tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan memeluknya. Nicole berbaring di pelukannya dan merasa tenang. Namun, saat memikirkan Harvey, dia merasa gelisah. Harvey bertingkah aneh akhir-akhir ini. Sebaiknya kau waspada di pihak perusahaanmu. Jared menarik napas dalam-dalam. Dia memang bertingkah aneh akhir-akhir ini.
Nicole mengangkat alisnya. Kamu belum pernah membicarakan topik perusahaanmu denganku sebelumnya. Dia tahu segalanya tentangnya, tetapi dia jarang menyebutkan apapun tentang perusahaannya akhir-akhir ini. Jared dapat melihat kekhawatiran Nicole dan berkata, perusahaan itu baik-baik saja. Ada banyak orang yang ingin bekerja sama dengan keluarga Riddle, dan grup Johnston juga mendapat keuntungan dari hubungan tersebut. Nicole tahu bahwa Jared hanya ingin meyakinkannya, dan seluruh masalah tentang mendapatkan keuntungan dari pergaulan hanyalah sebuah kepastian. Faktanya, Johnston Group tidak perlu bergantung pada orang lain sama sekali, tetapi Jared hanya bersikap rendah hati. Melihat Nicole masih khawatir, dia lalu berkata, Harvey memang mencoba membuat masalah beberapa hari ini, tapi aku sudah mengetahuinya lebih dulu, jadi rencananya gagal. Jangan khawatir. Nicole mengangguk, tapi kemungkinan besar dia tidak akan menyerah begitu saja. Ya, tapi dia tidak banyak bicara selama beberapa hari terakhir dan itu agak aneh. Jared juga curiga. Nicole mengangkat sebelah alisnya. Aku penasaran rencana apa yang sedang dia buat sekarang. Bagaimana kalau kita meminta seseorang untuk mengawasinya? Jared mengerutkan bibirnya. Tuan Ellison masih ada, jadi aku tidak ingin membuatnya khawatir. Jika Jared mengawasi Harvey, Ellison akan menjadi orang pertama yang khawatir. Juga, jika kau ingin menangkap ular itu, kau harus menghajarnya bulat-bulat. Harvey belum membuat gerakan besar apapun, dan bahkan jika aku memberitahu kakek, dia hanya akan memperingatkannya paling-paling, buk mata Jared gelap, namun cemerlang. Dan aku, suka menyingkirkan akar masalah saat aku melakukan sesuatu. Sekalipun dia menderita kekalahan, dia akan menghabisi musuhnya secara menyeluruh agar dia merasa tenang. Melihat ekspresi Jared yang licik, Nicole tahu dia sudah menyiapkan rencana. Baiklah, asal dia tidak menimbulkan masalah bagimu. Namun entah mengapa Nicole masih merasa sedikit gelisah. Harvey juga orang yang sangat teliti. Dia tidak akan menimbulkan masalah kecil setelah mengatakan apa yang dia lakukan. Saya hanya khawatir ini hanya tipuan belaka. Saat ini, di ruang pribadi rahasia di Hotel Empyrean. Harvey berada di kursi utama, menunggu tamu. Ketukan akhirnya terdengar di pintu ketika sesosok tubuh segera masuk. Ketika Harvey melihat orang itu, dia sedikit mengernyit. Aku tidak menyangka orang yang mengundangku adalah kamu. Dia menerima email misterius yang menyatakan bahwa penulisnya tahu tentang masalah internal keluarga Riddle. Dia jadi bertanya-tanya siapa orang itu, dan tanpa diduga, ternyata Everett. Tuan muda dari keluarga Riddle ini tampaknya diabaikan, dan dia berani memanggilku. Saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan Anda suatu hari nanti, Tuan Harvey. Namun sekarang, kita berdua memiliki musuh yang sama, jadi kita akan menjadi mitra yang hebat. Everett menyingkirkan sikap lembutnya yang biasa saat ia duduk dengan tatapan mata yang gelap. Ketika Harvey melihat Everett seperti ini, dia tiba-tiba merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Jadi, sepertinya Anda adalah orang bermuka dua yang tersembunyi di dalam keluarga Riddle, Tuan Everett. Menyembunyikan diri dan mengenakan kedok penurut, berbaring tak berdaya di tengah keluarga hanya untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Hanya orang-orang seperti dia yang bisa memahami perasaan seperti itu. Everett kemudian tersenyum. Jadi Tuan Harvey, Anda orang yang sama seperti saya. Harvey memandang Everett, dan mendapati bahwa yang terakhir sangat karismatik. Bicaralah, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku, dan nilai apa yang bisa kamu berikan. Harvey memberi Everett kesempatan. Everett benar-benar membenci kesombongan Harvey, tetapi Harvey memang jauh lebih mampu daripadanya sekarang. Terlebih lagi, dia membutuhkan Harvey sebagai batu loncatan untuk bertarung melawan Jared. Berpikir demikian, dia tersenyum sinis. Anda telah beradu argumen secara diam-diam dengan Jared, tetapi saya rasa Anda telah menyadari, Tuan Harvey, bahwa Jared Johnston bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Berhadapan langsung dengannya jelas bukan ide yang bagus.